Halo semua, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi kalian semua yang menyaksikan. Perkenalkan, nama aku Jessie Ajralim, kelas 9 dari SMP Jaya Manggala. Kali ini aku akan menceritakan cerita inspiratif dari seorang tokoh untuk memenuhi penilaian praktek dari pelajaran Bahasa Indonesia. Tokoh yang akan aku bahas adalah Arthur Conan Doyle. Dia adalah seorang penulis novel misteri. Mungkin untuk beberapa orang, nama dia tidaklah asing, karena karya-karya yang dia buat sangatlah terkenal. Karya yang kumaksud adalah detektif Sherlock Holmes. Karena ketenarannya, banyak sekali saluran TV yang mengadaptasi Sherlock Holmes dari tahun ke tahun. Bahkan, banyak sekali penulis yang menulis salah satu karakternya bersifat ikonik seperti Sherlock Holmes. Namun, tentu saja Sherlock Holmes tidak akan tercipta tanpa Sir Arthur. Sir Arthur sendiri lahir pada 22 Mei 1859. Dia lahir di Edinburgh, Skotlandia, Britania Raya. Sendiri terlahir dengan keadaan keluarga yang tidak berkecukupan. Namun, dengan bantuan oleh pamannya yang kaya raya, dia pun bisa bersekolah dan meraih gelar sebagai dokter bedah di Universitas Edinburgh. Dia sendiri menjadi mengenal sesosok dosen yang bernama Joseph Bell, sehingga terlahirnya karakter dari Sherlock Holmes. Karena Dr. Joseph sendiri bisa menganalisis penyakit dari pasiennya hanya dengan melihat kondisi pasiennya sendiri. Dan tentu saja dengan gelar dokter yang ia dapat, dia pernah membuka beberapa praktik. Namun, di sela-sela kesibukannya, dia menyempatkan diri untuk menulis beberapa cerita fiksi. Dan akhirnya, terbitlah cerita pertama dari Sir Arthur yang berjudul A Study in Scarlet. Itulah novel pertama yang menceritakan petualangan tentang detektif Sherlock Holmes dan asistennya yaitu Dr. John H. Watson. Karyanya tersebut mendapat banyak sekali pujian dari banyak orang. Bahkan mendapatkan pujian dari seorang penulis terkenal yang bernama Robert Louis Stevenson yang menulis The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Karena hal itu juga, Sir Arthur sadar dia harus memilih antara menjadi dokter ataupun menjadi penulis. Sehingga dia memutuskan untuk terus menjadi penulis dan meninggalkan kedokteran. Karena karyanya tersebut, Sir Arthur memiliki banyak sekali kekayaan dan fans. Namun, itu tidak membuat beliau senang. Karena banyak sekali fans yang seperti memaksa ia untuk terus menceritakan tentang Sherlock Holmes. Padahal, Sir Arthur memiliki buku fiksi ataupun non-fiksi yang lain. Namun, banyak sekali yang tidak setuju dan menganggap Sherlock Holmes itu lebih baik. Karena hal tersebut, Sir Arthur pun membunuh detektif Sherlock Holmes bersama musuhnya yaitu Profesor Moriarty dalam buku The Final Problems yang diterbitkan pada 1893. Dan banyak sekali fans yang marah kepada Sir Arthur bahkan mengirimkan surat yang bersifat mengancam atau bahkan ada yang menawarkan sejumlah uang untuk menghidupkan kembali Sherlock Holmes. Karena banyak sekali gunjingan, Sir Arthur pun mengembalikan Sherlock Holmes dalam buku yang bertajuk The Hound of the Baskerville pada tahun 1901. Ya, Sir Arthur pun tetap menulis novel dan cerita lain sepanjang hidupnya. Dengan kekayaan yang ia miliki, dia tetap memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan pada 7 Juli 1930, ia pun meninggal di rumahnya yang terletak di Crowborough karena merasakan rasa sakit yang hebat di dalam dadanya. Kesimpulan yang saya ambil dari cerita Sir Arthur ini adalah tetaplah tekun dan kreatif dalam hal yang kita suka ataupun yang kita pilih, dan kita harus tetap peduli kepada orang lain apapun derajat kita, dan lakukan kesukaan kalian tanpa harus diarahkan oleh orang lain, dan kita harus tetap semangat untuk meraih hasil yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye, ciao.